Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahma Juliana Sinaga dari kelas 11 IPA 2 SMA Global Islamic School. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan mengenai hak asasi manusia. Secara pengertian, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir, yang memang sudah diberikan dari Tuhan kepada manusia, yang harus saling dihormati dan dilindungi satu sama lain. Hak asasi manusia itu terdiri dari berbagai macam, namun kali ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak yang berkenaan dengan kehidupan pribadi seseorang, atau hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif di setiap organisasi, perkumpulan, dan lain-lain. Aturan hukum untuk hak asasi pribadi terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28G ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak-hak yang dijaminkan dalam hak asasi pribadi yaitu hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Lalu ada hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi ataupun perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Lalu ada hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang, dan ada hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Nah, ini salah satu contoh dari hak mengeluarkan pendapat. Ini dapat ditemui dalam kegiatan demokrasi dan dalam kegiatan bermusyawarah atau berdiskusi. Dan yang kedua yaitu contoh dari hak memeluk agama masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Selanjutnya ada contoh kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh kasusnya yaitu ada kasus pembakaran masjid di Tolikara, yaitu di daerah Papua. Menurut Kapolri setempat, inti persoalan adalah jemaat Nasrani yang merasa terganggu dengan speaker masjid umat muslim yang akan melakukan sholat Id. Umat Nasrani pun mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan sangat mengganggu ketenangan umum. Mereka pun kemudian meminta umat muslim untuk membubarkan kegiatan sholat Id. Namun hal itu berujung pada perang mulut antar kedua kubu. Dan saat itulah kelompok Nasrani melempari masjid dengan api hingga masjid itu pun terbakar. Kasus ini merupakan contoh dari pelanggaran dalam hak memeluk agama yang diyakini masing-masing. Dan upaya untuk mengatasi kasus ini yaitu diambilnya jalur hukum untuk sang pelaku yang sesuai dengan yang ada dalam undang-undang, dan selain itu juga harus lebih dikuatkan lagi rasa saling menghormati dan rasa solidaritas kepada warga setempat agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini. Kasus yang kedua yaitu anak yang disiksa dan dipaksa mengemis oleh orang tuanya. Berita ini didapatkan dari tim Polres daerah Loksmawe Aceh yang mengungkapkan fakta bahwa adanya penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri dan ibu kandung
di Desa Tumpok, Pengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe. Dan kasus eksploitasi anak ini sudah terjadi selama 2 tahun, sejak anak tersebut berusia 6 tahun. Awalnya anak itu tidak mau, namun dipukuli sehingga terpaksa mengemis. Juga jika anak ini pulang tanpa membawa uang hasil mengemis minimal 100.000, maka anak tersebut kembali mendapat kekerasan. Kalau di kasus ini merupakan salah satu contoh pelanggaran dari hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Lalu upaya untuk mengatasi kasus ini sendiri yaitu sama seperti kasus sebelumnya, yaitu adanya jalur hukum yang pantas untuk tersangka dan juga denda yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu tadi semua penjelasan tentang hak asasi pribadi. Sekian dari saya, Ade Rahma Juliana Sinaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.